Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin bulanan kita, masih mengkaji kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, bab muamalat al-maliyah, bab muamalah yang berkaitan dengan harta. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bab al-ijarah, sewa menyewa. Ini belum atau sudah ya? Belum ya? Bab ijarah, sewa menyewa. Belum, ini benar. Tapi ya, Anda meyakinkan saja, khawatirnya sudah gitu. Belum ya? Sewa menyewa belum. Tapi kalau memang belum, selanjutnya ada tulisannya, selanjutnya akad pencekalan. hah? Lahir itu damang itu Ustaz. Apa? Terus selanjutnya pertemuan selanjutnya akad pencekalan. Enggak, sewa menyewa belum. Hah? 5 Agustus. Sudah. Sudah berarti. Oke, kita lanjut. Tuh. Abu Arta lagi umroh kayaknya waktu itu. Sudah benar sewa menyewa. 5 Agustus. Tapi kita ke akad wadiah saja deh. Wadiah bab yang ke-14. Sudah. Baik. Karena sewa menyewa sudah ya. Apa antum mau diulang sewa menyewa? Kita lanjutkan dengan akad wadiah, yaitu akad titipan wal itlafat, ganti rugi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, al-wadi'atu wal itlafat, akad titipan dan ganti rugi kerusakan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifuha wa adillatu masyru'iyyatiha, definisi akad wadiah dan dalil-dalil disyariatkannya. Yang pertama, definisinya, al-wadi'atu hiya, akad wadiah itu adalah ainun yadauha malikuha au naibuhu
inda man yahfazaha bila iwadin. Akad wadiah itu adalah barang yang diletakkan pemiliknya atau orang yang mewakilinya kepada seseorang yang bisa menjaganya tanpa mengharapkan imbalan. Jadi itu definisi ya, seseorang menaruh atau meletakkan barangnya kepada orang lain dan orang lain tersebut tidak mengharap imbalan. Itulah akad wadiah. Akad wadiah ini akad titipan, sama dengan akad sosial, bukan untuk cari keuntungan. Kalau akad jual beli, akad sewa menyewa, itu memang akadnya akad komersil untuk cari keuntungan. Tapi kalau akadnya titipan, akadnya pinjam meminjam, itu bukan akad komersil, tapi akad sosial saja, dalam rangka tolong menolong, bantu membantu. Ini definisi dari wadiah. Adillatu masyru'iyyatiha, dalil-dalil disyariatkannya akad wadiah ini. Dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 283. Allah Ta'ala mengatakan, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي tumina amanatahu, maka berikanlah orang yang memang amanah ya, maka berikanlah orang yang berhak ya untuk menerima amanah tersebut. Artinya berikanlah kepercayaan kepada orang yang memang berhak untuk menerima amanah tersebut. Nah, ini boleh kita melihat orang ini amanah, kita melihat orang ini dipercaya, maka kita titipkan barang kita kepadanya. Dalil yang kedua, surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak menerimanya. Ini juga dalil menitipkan barang titipan kepada orang yang amanah. Yang ketiga, dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, "Addil amanata liman i'tamanaka wa la takhun man khanaka." Tunaikanlah amanah ya bagi orang yang engkau percayai, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Tunaikanlah amanah orang yang telah mengamanahkan kepadamu. Tunaikanlah amanah bagi orang yang telah mengamanahkan atau mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Ini dalil bahwasannya kalau kita dititipi barang, maka wajib kita menjaganya dengan baik ya. Kemudian faman wajada fi nafsihil qudra. Nah, sekarang hukum menerima barang titipan. Apa hukumnya? Kalau ada orang mau nitip barang ke kita, hukumnya apa? Wajib atau tidak kita terima barang titipan itu? Ada orang mau nitip motornya ke kita karena dia mau mudik. Apakah wajib kita menerima barang titipan itu? Ya? Maka hukumnya ada dua di sini. Yang pertama, yustahabbu lahu an yaqbalal wadi'ah. Dianjurkan bagi orang kalau dia dititipi barang untuk menerima barang titipan tersebut, kalau orang itu meyakini dirinya mampu untuk menjaganya. Jadi hukumnya sunnah bagi siapa?
orang yang merasa dirinya mampu untuk menjaga barang titipan tersebut. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Jadi kita dititipi barang, kita terima dalam rangka menolong saudara kita, dan Allah akan tolong kita. Ya. Ini hukum yang pertama. Yang kedua, hukumnya bisa menjadi haram. Orang itu menerima barang titipan tersebut. Kapan itu dia jadi haram? Ketika orang yang dititipi dia tidak mampu untuk menjaganya. Kalau dia merasa nggak mampu menjaganya, jangan dipaksa. Dia terima barang titipan tersebut, karena itu bisa jatuh kepada hal yang haram, nggak boleh. Ya, maka ini dua hukum berkaitan dengan menerima barang titipan. Bisa jadi sunnah, sangat dianjurkan ketika orang itu memang mampu menjaganya, tapi sebaliknya bisa menjadi haram kalau orang itu nggak mampu menjaganya. Ini berkaitan dengan hukum menerima barang titipan. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua, syartu sihhatiha, syarat sahnya akad wadiah, akad titipan ini. Apa syarat sahnya? Yang pertama, antakuna min jaizit tasarrufi, hendaknya orang yang menitipkan dan orang yang dititipkan adalah orang yang boleh melakukan transaksi dalam syariat Islam. Jadi kalau ada orang menitipi barang tapi sama orang anak kecil yang belum balik, maka itu tidak sah akad titipannya. Anak kecil yang belum balik, dia orang yang belum boleh melakukan transaksi. Atau misalnya seseorang nitipin barang kepada orang yang safih. Safih itu seperti orang idiot lah, yang dia nggak mengerti nilai suatu barang tersebut, maka itu pun akadnya tidak sah. Makanya di sini kata pengarang kitab ini, falau auda'a insanun, kalau seandainya orang yang dia boleh melakukan transaksi, dia titipkan hartanya kepada anak kecil yang belum balik, atau kepada orang gila, atau kepada orang yang bodoh, yaitu orang yang dia tidak faham nilai suatu transaksi, fa'atlafahu, orang yang dititipi itu merusak barangnya, fala doman, maka orang yang dititipi gak wajib menggantinya. Karena kenapa? Salah sendiri. Kenapa dia nitipnya kepada orang yang belum boleh melakukan transaksi, ya? Atau sebaliknya, ada anak kecil belum balik nitipin barangnya ke kita yang sudah boleh melakukan transaksi. Maka kalau ternyata barang itu dititipinya kepada kita, kita wajib menggantinya kalau barang itu rusak. Jadi sebaliknya ya, kalau kita nitip kepada anak kecil yang belum balik, barangnya malah dirusakin sama anak kecil itu, dia nggak wajib ya menggantinya. Tapi yang wajib mengganti siapa? Bapaknya, ya, yaitu walinya. Nah, tapi kalau sebaliknya anak kecil nitipin barang ke kita dan kita merusaknya, kita yang wajib menggantinya. Jadi anak kecil kalau ngerusak barang wajib ganti tidak? Anak kecil belum balik wajib ganti tidak? Tidak. Tapi yang wajib ganti orang tuanya. Jadi tetap hukumnya sama. Ketika dia merusak barang, memang tidak wajib bagi dia
tapi wajib bagi orang tuanya untuk menggantinya. Ya, ada anak kecil misalnya, dia main bola, bolanya kena kaca rumah tetangganya, wajib mengganti tidak? Wajib bagi siapa? Orang tuanya, bukan anak kecil tersebut. Ya, jadi dalam syariat orang yang belum melakukan transaksi tetap dia terkena kewajiban bertanggung jawab bila merusak sesuatu. Ya, termasuk orang gila ya. Orang gila kalau dia merusak sesuatu barang, ya, di rumah tetangganya kah, di rumah kerabatnya kah, tetap dia terkena kewajiban mengganti, tapi bukan dianya yang mengganti. Siapa yang menggantinya? Ya walinya, yang mengurusinya. Maka ini yang termaktub di dalam kitab-kitab fikih para ulama, tetap wajib mengganti kerusakan yang dilakukannya. Ya. Baik, masalah yang ketiga. Fil ahkami al-muta'alliqati bil wadi'ah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akad wadi'ah. Yang pertama, al-wadi'atu amanatun fi yadil mustawdi' fala domana alaihi in lam yufrid li'annaha amanatum kasairil amanat. Sebagaimana sabda Rasulullah, la domana ala mu'tamin. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan akad wadi'ah ini, akad wadi'ah disebutnya adalah akad amanah. Dan orang yang dititipi tidak wajib mengganti barang itu kalau rusak, kalau itu di luar keteledorannya. Tapi kalau itu rusak karena keteledoran, kelalaiannya, maka dia wajib menggantinya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Imam Baihaqi, hadis ini dihasankan Syekh Albani, kata Rasulullah, tidak ada kewajiban menanggung kerusakan bagi orang yang diberikan amanah atau bagi orang yang dititipi. Jadi orang yang dititipi barang, ikhwah, dia nggak wajib mengganti barang itu kalau rusak. Kapan dia wajib menggantinya? Kalau itu rusak karena kelalaian dan keteledoran dia. Tapi kalau dia sudah jaga, dia taruh barang itu di tempat yang seharusnya, ya, dia sudah amankan barang itu, maka itu tiba-tiba rusak karena bencana alam misalnya, ya. Ada orang nitip motor ke dia, dia sudah taruh di tempat yang tepat lah, tempat yang seharusnya, di dalam pagarnya, ya. Kemudian dia tutupin juga, ya. Kemudian dia amankan segala sesuatunya, misalnya dia taruh gembok gembok pengaman, ya. Pokoknya dia sudah jaga dengan baik tuh. Qadarullah, ternyata terjadi bencana alam. Apa? Banjir, hujan deras, yang akhirnya motor yang dititipi itu kena banjir dan rusak. Wajib tidak dia menggantinya? Enggak, karena rusaknya di luar keteledoran dia. Kecuali motor yang dititipin dipakai, akhirnya jatuh dia, akhirnya nabrak, rusak, baru dia wajib menggantinya. Tapi kalau itu dititipi dan dia jaga saja barang itu, nggak dia gunakan, ya, maka itu tidak wajib mengganti kalau rusak karena itu di luar keteledorannya. Ini bedanya akad titipan sama akad pinjaman nih, ya. Kalau akad pinjaman, kita wajib mengganti barang yang kita pinjam
walaupun itu di luar keteledoran kita. Antum minjem motor sama temen, motor antum simpen di rumah, qadarullah ternyata ya motor itu tadi kena banjir, wajib nggak mengganti yang minjem? Wajib, walaupun itu karena bencana alam. Nah itu bedanya ya, karena akad titipan itu disebutnya iyat amanah. Iyat amanah itu dia tidak wajib mengganti kecuali kalau itu karena kelalaian dan keteledorannya. Ada spidol kah? Oh di situ ya. Ini ya bedanya, perbedaan akad wadiah titipan dengan nanti kita belajar akad ariyah pinjaman. Akad wadiah iyat amanah disebutnya iyat amanah. Apa iyat amanah tadi? Kalau barang itu rusak di luar keteledorannya, di luar kelalaiannya, dia nggak wajib menggantinya. Bila barang itu rusak ya, di luar kelalaiannya, maka tidak wajib menggantinya. Nah, ini akadnya wadiah, dititipin barang rusak, selama itu di luar keteledoran kita nggak wajib ganti. Tapi kalau akad pinjaman nanti ada namanya akad ariyah. Itu dia alayat domanah. Apa itu alayat domanah? Bila barang itu rusak, baik karena kelalaian atau di luar kelalaian, tetap dia wajib menggantinya. Karena lalai atau di luar kelalaian, tetap wajib menggantinya. Ini bedanya ihwa ya. Makanya akad pinjaman itu resiko sebetulnya. Ya, resikonya tinggi. Kita pinjam mobil ke orang, tiba-tiba mobil itu kita parkirin di mana? Di bawah pohon, ketiban pohon. Ya, wajib nggak kita ganti? Wajib. Karena akad pinjaman itu dia wajib ganti, baik rusaknya di luar kelalaian atau karena kelalaian dia. Tapi kalau titipan enggak. Orang yang dititipi dia enggak wajib ganti kalau barang itu rusak, kecuali dia lalai menjaganya. Itu ya yang pertama. Yang kedua, idza ta'adda 'alal wadi'ati, apabila barang yang dititipi itu tadi rusak, au farata fi hifziha, atau dia lalai dalam menjaganya, fa innahu dhamanaha idza talaffat, maka dia wajib untuk menggantinya, li'annahu mutlifun lima li ghairih, karena sama saja dia telah merusak harta orang lain. Jadi dia wajib mengganti saat dia lalai menjaganya. Contoh, orang nitip motor ke dia, tapi dia taruh di luar pagarnya. Ya, udahlah biarin aja. Akhirnya motor itu hilang.
Wajib dia menjaganya, wajib dia menggantinya, wajib. Karena dia menaruhnya di tempat yang gak seharusnya. Makanya antum hati-hati kalau ada orang bilang, Pak, titip ya mobilnya parkir depan rumah antum. Itu akadnya titipan bukan? Nah, kan biasanya gitu ya. Nitip parkir ya Pak depan rumahnya gitu. Itu akadnya titipan bukan? Hah? Kan pakai bahasanya biasanya titip ya. Titip parkir depan rumahnya. Itu kalau memang antum menerima akad titipan itu, antum wajib itu menjaganya. Dan kalau itu rusak karena kelalaian antum, wajib menggantinya. Ya. Tapi kalau memang antum gak siap dengan akad titipan, ya katakan kepada orang itu, akadnya bukan titipan ya Pak, tapi cuma numpang parkir saja. Ya, karena kalau akadnya titipan, ya tadi beresiko juga. Kalau itu di luar karena kelalaian kita, akhirnya rusak gitu ya. Kan apalagi dia parkir pinggir jalan ya, gampang disenggol, atau anak-anak iseng gitu kan, bawa barang-barang apa ya, akhirnya lecet mobilnya. Nah kita memang nggak menjaganya dengan baik, itu sama aja lalai, maka kita wajib menggantinya. Makanya di situ akadnya jangan titipan, tapi akadnya sudahlah numpang parkir saja ya Pak, bukan titipan gitu. Karena kalau titipan tadi, kalau kita lalai menjaganya, kita wajib menggantinya. Ya. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, yajibu 'alal mustaudia, wajib bagi orang yang dititipi, hibzul wadi'ati, dia jaga barang titipan tersebut, fi hirzi mithliha urfan, di tempat yang selayaknya dia meletakkan barang tersebut secara adat kebiasaan. Li'anna Allah amara bi'ada'il amanati ila ahliha, karena Allah memerintahkan bagi orang-orang yang diberikan amanah untuk menunaikan amanahnya dengan baik. Jadi orang yang dititipi ini, dia harus meletakkan barangnya di tempat yang memang sesuai. Contoh, ada orang dititipin sepatu sama temennya. Kalau sepatu harusnya naruhnya di mana? Di rak sepatu dong. Ternyata dia letakkan sepatu itu yang dititipi di dapur tempat dia masak gitu. Dia taruh sepatu titipan itu di dapurnya. Akhirnya ketika istrinya masak, terkenalah itu ya. Apakah itu bekas masakan, terkena minyak goreng, ya, akhirnya ya ada lecet-lecet lah di sepatu tersebut. Ada bekas apa? Bekas masakan gitu ya, atau bekas minyak goreng, maka wajib dia menggantinya, wajib. Karena dia meletakkan barang tersebut bukan di tempat yang seharusnya. Jadi orang yang dititipi harus meletakkan barang tersebut di tempat yang memang seharusnya dia letakkan. Kalau dia letakkan di luar tempatnya kemudian rusak, maka dia wajib untuk menggantinya. Ya. Maka wajib ini bagi orang yang dititipi, dia tempatkan di tempat yang seharusnya. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yajuzu lil mustaudi an yadfa'al wadi'ata ila man yahfazu malahu 'adatan ka zaujatihi wa 'abdihi wa khazinihi wa khadimihi wa in talaffat indahum min ghairi ta'addin wala tafrid fala dhamana 'alaihim. Nah, ini ada kasus Pak, ada orang dititipin barang tapi dia titipin lagi kepada orang lain. Boleh atau tidak?
Nah, boleh tidak? Ana nitip motor ke Abu Arta titipin lagi kepada orang lain, boleh tidak? Hah? Menitipkan barang, dititipin lagi ke orang lain, boleh tidak? Nah, ini dibahas. Hukum asalnya tidak boleh, Pak. Hukum asalnya, barang yang sudah dititipi kepada kita nggak boleh dititipin lagi kepada orang lain, kecuali ada pengecualiannya di sini. Boleh kepada orang-orang yang memang sudah biasa dia titipkan hartanya kepadanya. Contohnya siapa? Orang yang memang tinggal satu atap dengan kita gitu. Seperti siapa? Istri kita, ya, atau pembantu kita, ya. Kalau kita anggap dia amanah, ya, maka boleh menitipkan lagi barang tersebut kepada orang yang biasa. Kalau kita nitip barang ya ke orang itu, yaitu orang yang satu atap dengan kita, yaitu istri, pembantu, anak, tapi dia sudah balik, ya, maka itu boleh. Walaupun tadi hukum asalnya sebetulnya nggak boleh. Hukum asalnya nggak boleh. Kita titipin barang yang sudah dititipin kepada kita, kita titipin lagi kepada orang lain. Itu hukum asalnya nggak boleh. Kecuali di sini ada pengecualiannya, kepada orang-orang yang memang sudah biasa kita titipkan harta kita kepada orang tersebut, ya. Jadi ada orang nitip motor ke kita, qadarullah kita mau safar, ya, apakah safar umrah, safar keluar kota karena kerjaan, maka boleh kita titipin ke istri, itu si fulan nitip barang, maka kamu jaga, ya. Nah, itu pengecualiannya, boleh kepada orang-orang yang memang biasa kita titipkan harta kita kepadanya, ya. Maka ini pengecualiannya. Dan kalau ternyata orang yang biasa kita titipkan harta tersebut, ya, ternyata dia barang yang dititipin kepadanya itu rusak, apakah dia wajib menggantinya? Sama, dia nggak wajib mengganti kalau itu di luar kelalaiannya. Tapi karena dia lalai, ya dia wajib menggantinya. Tapi kalau itu di luar kelalaiannya, maka tidak wajib menggantinya, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, la yajuzu an yuwaddi'aha inda ghairihi min ghairi uzrin. Ini yang tadi Ana katakan, hukum asalnya tidak boleh orang yang dititipi dia titipkan lagi barangnya kepada orang lain tanpa ada uzur. Uzurnya apa? Yang pertama, uzurnya kalau dia mau melakukan safar. Kalau dia mau safar, ya, maka boleh dia titipin kepada orang lain, ya, karena dia takut kalau dia bawa ya susah gitu, ya. Maka kalau orang yang dititipi ini mau safar, dia mau mudik, dia mau umroh, dia mau haji, ada barang yang dititipkan kepadanya, boleh dia titipkan lagi kepada orang lain. Itu uzur, ya. Yang kedua, uzurnya kalau orang ini akan meninggal dunia, ya, dia sudah merasa sakitnya makin parah ini, sementara dia masih dititipi barang, maka boleh dia kembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Tapi kalau pemiliknya nggak ada juga, boleh dia titipkan kepada orang lain, ya. Nah, ini dua uzur yang diperbolehkan orang itu menitipkan lagi barang yang dititipkan kepadanya. Adapun tanpa ada uzur ini nggak boleh kita titipkan barang yang sudah dititipi kepada orang lain, ya. Lihat di sini, fa in auda'aha indal ghair bi uzrin.
Kalau dia titipkan lagi barang itu kepada orang lain karena ada uzur tadi, fatalaffat, kemudian barang itu rusak, lam yadman, maka tetap orang yang dititipi itu dia tidak menjaminnya. Maknanya dia nggak wajib menggantinya. Karena ada uzur tadi. Apakah dia safar atau karena dia sudah akan meninggal dunia. Ya. Ini yang kelima. Yang keenam, idza khafal mustawdi 'alal wadi'ati aw arada as-safar fa innahu yajibu 'alaihi radduha ila sahibiha aw wakilihi fa in lam yajidhuma fa innahu yahmiluha ma'ahu fis safar idza kana dzalika ahfazalaha wa illa dafa'aha ilal hakim. Nah, ini ada kasus lagi, Pak. Ada orang takut barang titipannya ini rusak kalau dia tinggal. Misalnya dia mau safar, safarnya lama lagi, ya, katakanlah berbulan-bulan. Maka kalau dia khawatir barang ini rusak, kalau dia tinggal safar, dia boleh membawa barang tersebut. Kalau memang barang itu bisa dibawa. Misalnya bapak dititipin emas antam, dititipinnya 50 gram misalnya. Masih bisa dibawa, Pak, 50 gram? Bisa ya, emas antam kan kecil-kecil itu, ya. Maka kalau dia khawatir barang itu akan rusak atau hilang, boleh dia bawa dalam safarnya, ya. Tapi kalau dia merasa, saya malah lebih beresiko kalau bawa ketika safar, maka lebih baik dia kembalikan kepada pemiliknya. Kalau ternyata pemiliknya nggak ada juga, pemiliknya safar juga, maka dia boleh menitipkannya kepada hakim. Kalau di zaman dulu, Pak, hakim itu punya lemari khusus buat penitipan barang. Jadi dulu orang-orang yang mau safar itu kalau mereka takut barang titipannya itu rusak atau hilang, mereka titipinnya ke hakim. Nah, jadi hakim itu punya lemari besar yang di situ untuk menjaga. Ini di ruang kerjanya hakim, bukan di rumahnya hakim barang titipannya. Jadi memang di ruang kerjanya, ya, atau di tempat kantornya itu ada lemari khusus untuk barang-barang penitipan, ya. Tapi kalau kita nitip sendal di masjid kan harus bayar, itu bukan akan titipan itu namanya, ya. Kalau nitip sendal di masjid itu akadnya apa? Titipan bukan? Walaupun ditulisannya penitipan sendal, itu akadnya titipan atau bukan? Bukan, itu mah sewa menyewa gitu. Karena harus bayar, ya. Karena akad titipan tadi dia tidak mengharap imbalan, ya. Kalau dia harap imbalan, akadnya beda tuh, berubah jadi akadnya titipan tadi. Walaupun istilahnya tadi penitipan sendal, ya. Kalau penitipan harusnya dia nggak mengharap imbalan, gitu. Kalau dia mengharap imbalan, maka itu akadnya berubah jadi sewa menyewa. Artinya kita sewa jasanya untuk jagain sendal itu, gitu. Ya. Jadi itu bukan akad titipan, ya. Nah, kalau di zaman dulu memang hakim itu dititipi barang bagi orang yang mau safar dan dia nggak mengharap imbalan. Setelah orang itu kembali dari safarnya, kembaliin lagi barangnya, dan hakimnya nggak dapat apa-apa karena dia sudah digaji oleh negara, gitu, ya. Digaji oleh negara, memang salah satu tugasnya adalah dia menerima barang-barang titipan bagi orang yang mau melakukan safar, ya. Gak tahu kalau hakim zaman sekarang mau nggak dititipin gitu, Hah? Dibawa kabur ntar ya. Itu yang keenam, ya. Apa dalilnya? Nah, ini dalilnya, ikhwah.
Kalau kita mau safar, kita boleh menitipkan kepada orang yang terpercaya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ketika beliau akan hijrah ke Madinah. Sebelum beliau hijrah, Rasulullah itu kan orang yang terkenal Al-Amin, dipercayai. Makanya orang-orang kafir Quraisy pun mereka itu percaya kalau nitipin barang itu ya kepada Muhammad. Nah, ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah, maka beliau banyak tuh barang titipan kepada beliau. Maka beliau titipkan lagi kepada siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman salah satu pelayannya Rasulullah untuk diperintahkan, untuk diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib agar mengembalikan kepada para pemiliknya. Ya. Maka lihat ihwah, ini perbuatan yang dilakukan Rasulullah. Beliau banyak dititipin barang. Sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau amanahkan kepada Ummu Aiman, berikan barang-barang titipan ini kepada Ali, nanti Ali yang akan mengembalikannya kepada para pemiliknya. Maka inilah kalau orang itu mau melakukan safar. Wa kadzalika, begitu juga idza maridul mustaudi, apabila orang yang dititipi dalam keadaan sakit dan sakitnya itu mengkhawatirkan, kayaknya dia sudah mau meninggal dunia, ya, maka dia wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak ada, maka dia titipkan itu kepada hakim juga atau kepada orang yang terpercaya. Tapi kalau di zaman dulu ya hakim gitu, ya, yang dia terpercaya untuk menerima barang-barang titipan tersebut, ya. Ini yang keenam. Yang ketujuh, nah ini ada kasus biasanya lebaran kayak gini nih. Idza kanatil wadi'atu dabbatan, apabila barang yang dititipi hewan peliharaan. Pak Haji dititipin tetangganya kucing Anggora karena tetangganya mau mudik. Kalau ternyata tetangganya itu nggak ngasih uang untuk kasih makan itu kucing, wajib tidak Pak Haji kasih makan? Hah? Wajib tidak? Yang nitipin nggak ngasih duit, cuma nitipin aja. Saya titip ya kucing saya, ya. Saya titip ya kambing saya, ya. Sementara orang yang nitipin nggak ninggalin uang, tetap wajib yang dititipin ngasih makan, tetap ya. Karena nggak boleh dia membiarkan hewan itu mati kelaparan, ya. Ingat hadis tentang seorang perempuan kan yang diazab di neraka, udzibatim ra'atun, seorang perempuan yang diazab di neraka karena dia memiliki seekor kucing. Dia kurung kucing tersebut di kandangnya, dia nggak kasih keluar, dia pun nggak kasih makan, ya. Maka sampai kucing itu mati, maka itu diazab oleh Allah karena sebab itu. Jadi tetap orang yang dititipi dia kasih makan. Nanti kalau pemiliknya ngambil, tinggal dikasih rembesannya saja Pak Haji. Ya, ini loh biaya saya kasih makan kucing Bapak gitu, ya. Jadi jangan mau nitipin aja sementara nggak mau nanggung dari hewan yang dititipi itu. Nah, ini lihat ya, apabila barang yang dititipi adalah hewan peliharaan, maka orang yang dititipi wajib memberikannya makan, wajib mengurusi dan menjaganya. Kalau dia lalai sehingga hewan itu mati, maka dia wajib menggantinya dan dia berdosa karena dia lalai menjaga hewan tersebut. Jadi nggak boleh dibiarkan nih, kalau barang titipannya hewan tadi, walaupun tadi ya orang yang ditipin dia nggak berikan uang untuk kita kasih makanan, tetap kita yang berikan makan.
Makanya di sini dikutip hadis li'anna kulla kabidin ratbin fiha ajrun, karena sesungguhnya setiap perbuatan baik kepada hewan sekalipun maka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya. Jadi tetap kita yang nanggung makannya hewan tersebut. Kalau bapak merasa, oh saya rugi nih kasih makannya tiap hari aja 50.000 misalnya, maka nanti tinggal dirembes kepada pemiliknya. Ya, kalau pemiliknya balik lagi, ya. Kalau pemiliknya nggak balik lagi gimana? Hah? Berpindah tidak kepemilikan hewan itu kepada kita? Hah? Pemiliknya nggak balik lagi, ya. Sudah bertahun-tahun. Nah, apakah barang itu milik kita? Hah? Tetap tidak, Pak. Ya, tetap tidak. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan kalau memang sudah ditinggalkannya sampai usia yang kira-kira orang itu sepertinya sudah meninggal dunia, baru itu boleh jadi milik kita. Sebagian ulama ada yang mengukurnya dengan kalau usia orang itu sudah sekitar 90 tahun. Ya, 90 tahun usia orang itu, maka itu kan usia yang biasanya orang sudah meninggal. Baru itu boleh jadi miliknya orang yang dititipi tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini berkaitan dengan barang yang dititipi adalah barang berupa hewan peliharaan. Ya. Tapi hewan peliharaan ini pun tidak semua hewan, Pak. Hewan peliharaan yang boleh dititipi adalah hewan peliharaan yang memang tidak mengandung najis. Ya. Jadi kalau bapak dititipin babi ya nggak boleh, karena babi itu banyak najisnya, ya. Atau dititipi anjing gitu ya, walaupun anjingnya lucu gitu, ya. Apalagi anjing, Pak, ya, air liurnya saja itu najis, ya. Maka repot kalau itu dititipin ke rumah kita, semua barang kita bisa terkandung najis nanti. Kalau kita sholat bisa nggak sah. Karena syarat sahnya sholat harus terlepas, terhindar dari segala najis. Maka hewan peliharaan di sini yang dimaksud hewan yang memang dia tidak mengandung najis, ya. Seperti hewan-hewan yang memang dia air liurnya, ya, itu tidak najis. Kucing air liurnya najis tidak? Hah? Kucing air liurnya najis tidak? Tidak. Karena ada hadis khusus tentang itu, kata Rasulullah, innahu minat tawafina wa tawafat. Jasadnya kucing, air liurnya kucing itu tidak najis karena dia termasuk hewan-hewan yang susah untuk kita menghindar darinya. Ya. Makanya ulama mensyaratkannya hewan itu tidak mengandung najis. Karena kalau hewan itu hewan seperti anjing, babi, atau hewan yang dia nggak boleh dimakan dagingnya, Pak. Ya, hukum asalnya hewan yang nggak boleh dimakan dagingnya itu air liurnya najis, Pak. Ya, hukum asalnya. Seperti apa? Harimau, singa, ya. Itu kalau dia jilat-jilat, ya, dan air liurnya jatuh itu najis, gitu. Ya, makanya bapak jangan suka ngasih makan harimau, ya, karena kalau dijilat tangannya ya najis gitu, ya. Ya, karena dia termasuk hewan yang nggak boleh dimakan dagingnya. Apa saja, Pak, hewan yang nggak boleh dimakan dagingnya? Hah? Yang di dalam Al-Quran Allah sebut babi, ya. Di dalam hadis, ya, Rasulullah sebut setiap binatang yang memiliki taring. Tapi ini hanya berlaku untuk hewan yang hidup di darat saja, Pak.
Jadi haramnya binatang yang memiliki taring untuk dimakan itu hanya untuk hewan yang ada di darat saja. Adapun hewan itu hidup di laut dan dia bertaring, halal untuk dimakan. Ikan hiu, ikan paus. Di mana yang jual ikan paus? Nggak ada, Pak, ya. Ya. Tapi ana baca, Pak, di antara hidangan pertama penghuni surga, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, hidangan pertama penghuni surga itu adalah hati ikan paus. Jadi hati ikan paus itu hidangan pertama untuk penghuni surga. Anda baca penjelasannya Imam Nawawi, kenapa kok hidangan pertama penghuni surga itu hati ikan paus? Kata beliau ini, karena itu makanan yang paling lezat di dunia. Kata Imam Nawawi, karena itu makanan yang paling lezat di dunia, Allah jadikan itu hidangan pertama penghuni surga. Makanya saya penasaran tuh, Pak, nyari-nyari sampai sekarang nggak ada yang jual gitu. Ya, karena kata Imam Nawawi itu makanan paling lezat di dunia, kata beliau. Itu yang dijadikan hidangan pertama penghuni surga, ya. Subhanallah. Nggak ada ya di negara kita, kan dilindungi ya paus itu ya. Jadi susah untuk nyari yang jualnya, ya. Tapi kalau di daerah kayak Yaman gitu katanya ada yang jual itu. Ikan hiu itu dijual, ikan paus gitu dagingnya dijual, ya. Di Indonesia, di Jepang juga ya. Oh. Masya Allah. Taib, itu Pak, hewan yang bertaring yang haram dimakan hanya yang hidup di darat saja. Makanya ulama beda pendapat, Pak, tentang daging buaya. Halal atau haram daging buaya? Ulama beda pendapat. Ya, sebagian ulama menghalalkannya karena dianggap dia hidupnya di laut. Dia hidupnya di air. Ya, makanya sebagian ulama menghalalkan karena tadi walaupun dia punya taring, tapi kalau dia hidup di laut dia halal untuk dimakan. Gitu. Makanya ulama beda pendapat tentang daging buaya. Ya, walaupun mayoritas ulama mengharamkan, tapi Syekh Utsaimin itu menghalalkannya karena menganggap buaya itu hidupnya di laut dan walaupun dia memiliki taring maka dia tetap halal untuk dimakan, ya. Taib, sudah habis ya waktunya. Taib, satu lagi, Pak, ya. Al-mustaudi aminun yuqbalu qawluhu. Nah, yang kedelapan, Pak, ya. Apabila terjadi pertikaian antara orang yang menitipkan barang dengan orang yang dititipi. Kata orang yang menitipkan, loh kok ini kayaknya mobil saya yang saya titip ada lecet-lecetnya deh. Ya, tapi kata yang dititipi, enggak kok, saya sudah jaga dengan baik. Nah, maka perkataan siapa yang diterima? Nah, maka di sini berlakulah hadis Rasulullah yang mengatakan al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man ankara. Orang yang menuduh dia harus mendatangkan bukti dan orang yang dituduh dia harus bersumpah atas nama Allah. Begitu, Pak, ya. Kalau terjadi pertikaian, Pak, ya, antara orang yang menitipkan dengan orang yang dititipkan, tadi kaidahnya orang yang menuduh, oh ini barang saya rusak nih, nggak kayak gini, kayaknya dulu ketika saya titipi, dia harus datangkan bukti. Mana coba fotonya dulu ketika saya dititipkan, ya. Maka dia harus datengin bukti, ya. Kalau dia nggak bisa datengin bukti, ya berarti yang benang di pihak orang yang dititipi, ya. Tapi kalau ternyata dia bisa datangkan bukti, maka berarti pihak yang menuduh itu yang benar, ya.
Maka tadi kalau orang yang menitipkan menuduh sesuatu kepada yang dititipi, dia harus mendatangkan bukti. Tapi kalau ternyata dia nggak bisa, maka orang yang dititipi harus bersumpah atas nama Allah. Ya. Nah ini berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan akad titipan. Di bank syariah, Pak, mereka juga menggunakan akad wadiah ini bagi orang yang ingin menabung. Tapi yang jadi masalah, bank syariah masih memberikan akad wadiah ini ada dua tadi. Wadiah yat amanah, wadiah yat domanah. Antum kalau nabung di bank syariah pasti ditawarinnya gitu. Bapak mau akad wadiah yang mana? Akadnya titipan, yang yat amanah atau yat domanah. Kalau yat amanah itu betul-betul bank syariah nggak pakai uang itu, tapi dia akan taruh di brankas khusus yang itu hanya dititipkan saja. Walaupun tadi orang yang menitipkan dia kena biaya administrasi. Ya, nah ini yang sesuai fikih, Pak. Kalau akadnya wadiah yat amanah. Tapi kalau akadnya wadiah yat domanah, ini sebetulnya sama seperti hutang, Pak. Karena uang itu boleh digunakan oleh bank syariah untuk diinvestasikan. Nanti kalau uangnya itu investasinya itu rugi, tetap bank syariah akan menjaminnya. Maka ini yang nggak sesuai syariah. Kalau wadiahnya yat domanah, karena yat domanah itu ya tetap nasabah itu akan dia dapat kelebihan dari uang yang diinvestasikan oleh pihak bank syariah. Padahal yang namanya akad investasi itu kan kalau untung iya dia bagi hasil, tapi kalau rugi ya sudah nggak ada yang dibagikan keuntungannya. Tapi kan enggak, bank syariah masih menerapkan yat domanah ini. Kalau itu diinvestasikan rugi, tetap dia jamin nasabah itu tetap dikasih keuntungannya. Karena dia takut ditinggalin nasabah kayaknya, Bang. Ya, tapi kalau akadnya wadiah yat amanah itu yang memang betul-betul sesuai akad dalam ilmu fikih ini, dan itu yang sesuai syariah. Jadi kalau nabung di bank syariah, pilihnya akad yat wadiah yat amanah saja, bukan yat domanah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi ana cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Mbak yang punya pertanyaan. Nah, silakan Pak Budi dulu. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipan ini harus tertulis. Bukan di atas bukti atau secara formal sudah terdiri hukum. Iya, itu saja Pak Budi. Ya, jazakallah khair. Pertanyaan yang bermanfaat. Apakah akad wadiah titipan ini harus tertulis? Hukum menuliskan akad wadiah ini mustahab saja, sangat dianjurkan, tapi tidak sampai wajib. Artinya secara lisan, saya titip ya barang ini, kemudian orang itu, ya saya terima, maka itu sudah sah. Karena yang namanya ijab qabul itu kan ada dua. Yang pertama berupa perkataan, ucapan, yang kedua berupa tindakan, perbuatan. Maka ketika itu sudah dilakukan, ya sudah, itu sah secara hukum. Hanya saja memang tidak kuat secara hukum tadi kalau tidak dituliskan. Maka yang sangat dianjurkan oleh para ulama, tetap akad wadiah itu dituliskan. Bahkan ulama menganjurkannya semua akad itu. Akad hutang piutang, akad sewa menyewa, itu bagusnya dituliskan. Jadi jelas, punya kekuatan hukum. Walaupun itu tidak sampai wajib, tapi ulama sangat menganjurkan itu.
Jadi menuliskan akad wadiah itu sangat dianjurkan walaupun tidak sampai kepada wajib tadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini kalau misalkan seorang itu bilang, Pak saya nitip kendaraan saya perusahaan gitu, minta yang pertama saya sama itu kita bilang ya silakan aja, tapi apa namanya, kalau ada apa-apa itu juga tanggung jawab kita karena kita bukan tempat penitipan kendaraan gitu. Nah, Kok itu, bisa nitipnya ke antum, gimana maksudnya? ya karena saya penanggung jawab perusahaan lah gitu. Oh, penanggung jawab. Ya. Oh. Terus tiba-tiba ada karyawan gitu, Pak Hah? saya nitip mobil saya ya gitu. Oh iya. Terus kita bilang kalau itu silakan aja, cuma kalau ada apa-apa hilang misalnya sama itu keluar tanggung jawab kita, itu apakah saya benar bicara seperti itu, Ustaz? Iya, berarti itu akadnya bukan titipan. Karena akad titipan tadi antum harus menjaganya. Ya. Karena tadi kan kalau cuma sekedar ya dia nitip ke antum kemudian udah antum nggak jaga, biarin aja barang itu di situ. Padahal kan harusnya diletakkan di tempat yang seharusnya antum bisa jaga gitu. Maka itu akadnya bukan titipan, ya antum sampaikan kepada orang itu, tapi ini bukan titipan ya, kamu hanya numpang numpang untuk minta dijaga saja gitu. Ya tadi benar, kalau terjadi apa-apa rusak, baik karena saya lalai atau bukan, ya saya nggak mau tanggung jawab gitu. Atau bilang aja langsung, tapi kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab ya gitu. Ya. Maka jangan sampai akadnya itu titipan karena antum memang nggak menjaganya gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua, Ustaz, tadi yang penitipan sandal, Ustaz, Nah, itu kan apa ya, tidak bertarif gitu. nggak bertarif. Iya, bertarif. Nah itu akadnya apa itu, Ustaz? Nah. Nitip istilahnya kalau mungkin kita ambil doang juga dia nggak masalah gitu. Gitu. Atau kalau Tapi nggak oke gitu. wajahnya merengut nggak kalau nggak dibayar? Menyediakan sarana seperti itu. Oh gitu. Iya maksudnya yang jaganya kalau nggak dibayar nggak merengut kan gitu. Ya kalau memang dia nggak menentukan tarif dan tidak harus membayar, ya memang itu bisa disebut dengan titipan. Ya kalau memang betul-betul dia nggak meletakkan tarif gitu ya, atau nggak ada kewajiban untuk membayar, tapi mungkin orang-orang itu ya memberikan hadiah saja, ya boleh. Ya itu disebut dengan titipan, tapi tetap tadi yang menjaganya jangan dia mengharap imbalan. Artinya dia hanya menjaga, tapi kalau ada yang ngasih hadiah ya boleh dia terima gitu. Tapi dia betul-betul dari awal nggak mengharap imbalan gitu. Jadi bisa tadi kalau penitipan sendal itu akadnya titipan tadi kalau memang tidak dikenakan tarif. Tapi kalau dikenakan tarif minimal 2.000 ya itu jadi akadnya sewa, bukan akad titipan. Begitu ikhwah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi Pak? Nah, silakan. Kalau misalkan kita pinjam uang bank dan Nah. jaminannya adalah emas, jadi bank itu menyimpan emas kita, tapi ada syarat lagi, kita harus nyewa tempat buat nyimpan emasnya di bank itu gimana? Akad hutang bercampur dengan sewa berarti ya.